Ya, pemirsa, tahun 2020 sejatinya akan digelar pilkada serentak. Jika dalam kondisi normatif, tahapan pilkada sudah dilakukan namun pandemi COVID-19 menyeruak. Jadwal yang semestinya telah berjalan kini harus melakukan penyesuaian. Di tengah penyesuaian, banyak pihak yang mengusulkan adanya perubahan dalam sistem kelola pemilihan umum di tanah air. Seperti apa persiapan KPU dalam menggelar pilkada serentak? Di tengah pandemi sudah bergabung bersama kami ada Ketua KPU Arief Budiman. Pak Arief, selamat pagi. Halo. Ya, Pak Arief Budiman, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Arief Budiman, rencananya pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, tapi kemudian tahapan pemilunya sudah dimulai 6 bulan sebelumnya. Perkiraannya tanggal 15 Juni akan dimulai tahapannya. Ini persiapan dari KPU sendiri untuk menggelar pilkada serentak seperti apa, Pak Arief? Ya, ada beberapa hal yang saat ini sedang kami kerjakan ya. Pertama, regulasinya. Tentu kami tidak ingin ketika pemilihan kepala daerah ini dilanjutkan, orang masih mempersoalkan regulasinya. Diawali dengan terbitnya Perpu 2 2020. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mempersiapkan peraturan KPU. 2 peraturan KPU yang sedang kami siapkan sekarang. Yang pertama peraturan KPU tentang tahapan sendiri. Kemudian yang kedua peraturan KPU tentang tata cara berpemilu atau berpemilu kada di masa bencana ini. Kemudian yang kita siapkan berikutnya adalah anggaran. Karena melaksanakan di situasi yang berbeda membutuhkan beberapa dukungan peralatan baru, perlengkapan baru gitu ya. Perlengkapan yang memastikan bahwa semua pihak nanti akan terjaga kesehatan dan keselamatannya. Nah, itu membutuhkan anggaran. Siang ini kami akan melakukan rapat dengan pemerintah dan DPR bersama Bawaslu dan DKPP. Nah, pemerintah kemungkinan hari ini akan diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kemudian dari gugus tugas mungkin juga akan diundang untuk hadir. Kalau rapat-rapat kita sebelumnya bicara tentang pemilihan kepala daerah maupun pemilu, Kementerian Dalam Negeri saja yang dihadirkan. Nah, siang ini kami akan hadir lengkap karena juga membahas terkait dengan anggaran. Nah, KPU sudah mengusulkan sejumlah anggaran dan kami tentu berharap anggaran itu bisa dipenuhi, bisa ditransfer untuk didistribusikan kepada seluruh daerah sebelum tanggal 15 Juni. Nah, sebetulnya 2 hal ya yang kami butuhkan selain anggaran itu barang. Ya, barang karena kalau anggaran ditransfer ke kita sudah mendekati tanggal 15 Juni kan kami juga tidak punya waktu yang cukup, ruang yang cukup untuk mengadakan atau membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah, pada saat rapat dengan DPR sebelumnya, tanggal 3 Juni kalau nggak salah, beberapa anggota sudah menyampaikan kepada kami agar KPU konsentrasi melaksanakan tugas-tugas kepemiluannya, pengadaan barang biar dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah memiliki barang tersebut, sudah punya pengalaman. Kami tentu setuju, ya. Tetapi kami ingin kalau kami tidak diberikan dalam bentuk anggaran, kami sangat senang bisa diberikan langsung dalam bentuk barang, tetapi barang itu jumlahnya harus cukup dan bisa didistribusikan tepat waktu. Baik, Pak Arief, ada sejumlah pihak yang sebetulnya berkeinginan dan mendorong bahwa pilkada serentak ini diundur karena masih pandemi COVID-19. Dari KPU sendiri bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, KPU sebetulnya mempersiapkan 3 opsi ya. Jadi ketika rapat pertama dulu, opsinya Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Sebenarnya ketika KPU mengeluarkan opsi itu, manapun yang dipilih itu KPU siap, gitu ya. Tetapi memang setiap opsi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kalau Desember, dulu kami menyampaikan, kami memberi syarat harus ada Perpu bulan April. Karena dia akan merubah apa yang sudah diatur dalam undang-undang.
Keluarlah Perpu pada tanggal 4 Mei. Kemudian yang kedua, kami menyatakan tanggap darurat harus sudah dinyatakan selesai. Status darurat harus selesai. Kami mengirim surat kepada BNPB yang waktu itu menetapkan status darurat. Kemudian diberi penjelasan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, jadi tidak juga tahun ini, tidak juga tahun depan, tidak juga kapanpun, tidak ada yang bisa memperkirakan. Di dalam penjelasan itu disebutkan juga, kalau memang pilkada sudah dirancang bulan Desember, silakan saja dilanjutkan sepanjang protokol kesehatannya dijalankan dan dipatuhi. Nah, berdasarkan penjelasan itulah kemudian tiga pihak, KPU, pemerintah, dan DPR, memilih dan menyetujui opsi Desember. Nah, kalau memang opsi Desember dipilih, maka tahapannya bulan Juni atau 15 Juni harus sudah dimulai. Sebetulnya kami lebih punya waktu longgar, dimulainya itu tanggal 30 Mei. Tapi nggak mungkin terus kita undur tanggal 6 Juni. Tapi nggak mungkin lagi kita undur menjadi start 15 Juni. Baik Pak Arief, tapi kalau untuk tanggal 9 Desember sendiri ini terlalu dipaksakan tidak? Mengingat bahwa yang seperti Anda bilang tadi sebetulnya ada permasalahan di bidang anggaran. Belum lagi daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tersebut juga masih berkonsentrasi untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dan kemungkinan besar mereka juga memiliki kesulitan anggaran. Bagaimana Pak Arief? Ya, itulah mengapa KPU kemudian ketika mengajukan usulan anggaran, sepenuhnya KPU berharap anggaran itu dipenuhi melalui APBN. Karena kami juga sudah melakukan rapat dengan 34 provinsi, ya. 32-nya, yang 2 sebetulnya nggak ada pilkadanya, tapi kita ikutkan ya dalam rapat itu. Mereka semua memberi laporan. Kalau diminta menambahkan anggaran lagi, itu rasa-rasanya sulit, gitu ya. Nah, dalam rapat terdahulu kami mengusulkan sepenuhnya tambahan anggaran itu dipenuhi melalui APBN. Tapi kami juga tetap memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota agar melakukan efisiensi. Mana kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, ya, aktivitas-aktivitas yang berubah modelnya itu bisa dilakukan penghematan. Nah, penghematan itulah nanti yang bisa digunakan ya untuk menambah kalau ada kebutuhan anggaran. Tapi tidak dengan menambahkan dana baru. Karena KPU Provinsi dan Kabupaten Kota sekarang itu kan sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang semula dijadwalkan 23 September 2020. Nah, dari anggaran yang ada itulah kami minta dilakukan efisiensi. Tetapi proses di daerah untuk melakukan revisi anggaran yang semula digunakan untuk keperluan A, kemudian dirubah menjadi untuk keperluan B, misalnya untuk beli-beli alat pelindung diri, itu juga tidak cepat, membutuhkan waktu lama. Nah, kami tentu berharap kalau tambahan anggaran itu dipenuhi melalui APBN, pembahasan kan bisa dilakukan lebih cepat, karena hanya dilakukan di tingkat kita saja. KPU mengusulkan, kemudian dibahas bersama dengan DPR, kemudian pemerintah bisa menyetujui, gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya memang diundur begitu, ini lebih memberikan waktu lebih banyak dan kemudian lebih luasa untuk KPU begitu ya Pak Arief ya? Ya, sebetulnya Desember tentu memberikan waktu lebih luang ya, bukan hanya bagi penyelenggara sebetulnya, tapi juga bagi peserta pemilu, bagi masyarakat pemilih, termasuk ya memang tidak ada yang bisa memastikan pandemi kapan berakhir, tapi kan kita bisa perkirakan kurvanya bisa melandai gitu ya. Tetapi kebijakan sudah dibuat, ya, persetujuan bersama sudah dibuat dan itu ditetapkan bulan Desember 2020. Maka KPU membutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa menjalankan ini sebagaimana keputusan yang sudah diambil. Baik, kalau ada yang mengusulkan perubahan regulasi maupun sistem nanti dalam pilkada serentak kita, kira-kira sikap dari KPU seperti apa Pak Arief? Di dalam peraturan KPU
yang sekarang sedang digodok ya, tentang tata cara pelaksanaan pemilu kada di masa pandemi, beberapa kita buat. Tetapi yang dibuat oleh KPU hanya menyesuaikan tata caranya saja. Ya. Kalau sistemnya itu kan sudah diatur di dalam undang-undang dan itu tidak dirubah. Oleh Perpu tidak dirubah. Dan yang dimaksud diatur tata caranya adalah misalnya begini, kampanye boleh nggak? Boleh, kampanye masih boleh. Tetapi nanti diatur, misalnya kapasitas ruangnya 100%. Yang boleh hadir hanya 550% dari total kapasitas, misalnya begitu. Yeah. Kemudian dulu melalui daring dibatasi, sekarang mungkin lebih dibuka ruangnya. Kampanye melalui media cetak dan elektronik dulu dibatasi, sekarang dibuka lebih lebar, misalnya begitu. Jadi hanya tata cara pelaksanaan tahapannya saja yang kita sesuaikan. Baik Pak Arief, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Di segmen selanjutnya kita akan hadirkan juga Hamdan Zulfa selaku mantan Hakim MK. Usai jeda berikut ini. Pemirsa, jelang pelaksanaan pilkada serentak yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020, muncul juga keinginan dari sejumlah parpol untuk mengubah sistem pemilu nantinya dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Namun sejumlah partai menolak usulan sistem proporsional tertutup diberlakukan. Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami selain Ketua KPU Arief Budiman, ada dari anggota DPR, fraksi Partai Nasdem ada Willy Aditya dan juga ada pakar hukum tata negara Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa dan Bang Willy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Saya akan langsung kepada Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, Anda menyarankan bahwa pemilu ini lebih baik diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup. Kenapa, Pak Hamdan? Ya, pertama, berangkat dari pengalaman praktik pemilu kita sejak 2004, kemudian 2009, 2014, dan 2019. Yang sistem terbuka dan mulai 2019 itu sangat terbuka, terjadi pertarungan bebas antara para caleg dari satu partai dalam satu dapil, dan hal ini akan memaksa partai politik peserta pemilu dan masing-masing caleg untuk dengan segala upaya dan cara memenangkan pemilihan. Nah, konsekuensinya adalah terjadi pengumpulan kekuatan uang, tentu dengan berbagai macam biaya dan pengeluaran untuk memenangkan pemilihan. Konsekuensinya adalah pemilu seperti ini adalah pemilu yang melahirkan satu pertarungan bebas dan implikasinya adalah kebutuhan uang yang sangat besar. Nah, dalam kaitan dengan itu maka peserta maupun para caleg pertama-tama harus menyiapkan jumlah modal yang sangat besar untuk pemilu. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak punya modal sendiri, maka dia akan melakukan pencarian backup dana dari luar. Nah, dalam berbagai laporan yang terakhir, bahwa pemilu kita itu menghasilkan satu kalau kita baca dari berbagai laporan, bahwa menghasilkan satu kelompok antara politisi, pemodal dan pengusaha, itulah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada yang Pak Hamdan, tapi apakah dengan sistem proporsional tertutup ini betul-betul bisa menjamin berkurangnya politik uang, Pak Hamdan? Ya, paling tidak pertama tentu para caleg itu
akan berkonsentrasi di partai politiknya. Jadi tidak masing-masing perang di antara mereka dan mencari sumber kekuatan uang yang sangat luar biasa sehingga terkonsentrasi di partai politik dan partai politik diminta dengan lebih mudah dilakukan pengawasan. Saya kira paling tidak mengurangi itu. Baik. Saya ke Bang Willy Aditya. Bang Willy, kalau disebutkan dengan proporsional terbuka ini terlalu banyak pengumpulan kekuatan uang. Paling tidak itu menjadi salah satu kekurangannya. Dan kemudian dengan tertutup maka bisa saja anggaran bisa lebih dihemat. Begitu kurang lebih apa kata Pak Hamdan. Tanggapan dari Bang Willy seperti apa? Ya, tentu pemilu sebagai sebuah instrumen sirkulasi kekuasaan, kita tidak hanya berpikir tentang parameter efektivitas dan efisiensi, karena ini adalah manifestasi dari penolakan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini negara bukan perusahaan yang kemudian berpikir tentang cost and benefit. Bahwasanya kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang tertinggi dalam sistem demokrasi. Kita sudah mengalami proses yang tertutup dan yang terbuka, maka kemudian kita secara gamblang dan lebih simpel bisa memperbandingkannya. Nah, kenapa? Kita mungkin masih ingat apa yang dinyanyikan dan didendangkan oleh Iwan Fals ketika kita hidup di dalam sistem yang tertutup. Wakil rakyat ini kita nggak tahu siapa ini. Wakil partai semua diborong oligarki. Nah, tentu sebagai sebuah spirit yang lahir dari reformasi, maka kemudian keterbukaan itu sesuai dengan spirit demokrasi. Nah, apakah kemudian biayanya mahal atau tidak terjadi politik uang, ini sebuah keniscayaan demokrasi liberal, bahwasanya jantung dari demokrasi liberal itu adalah kapital. Nah, suka tidak suka, senang nggak senang, itu terjadi. Nah, di satu sisi jangan kemudian kita berpikir muka buruk kaca yang terpecah, bahwasanya tidak ada satupun sistem yang paripurna, itu harus kita terima karena sebagai sebuah konsep dia disable. Tapi apa yang kemudian bisa sekarang kita terima gitu ya. Ya. Nasdem memang lebih cenderung pada sistem yang terbuka karena apa? Tugas partai itu adalah menjadi fasilitator untuk kemudian melakukan merekrut sekian banyak. Kalau kita tertutup, tidak lahir seorang Jokowi seperti sekarang. Jokowi yang dari wali kota, Jokowi yang kemudian jadi gubernur, dan Jokowi yang akan jadi presiden. Tentu yang akan jadi presiden itu di sekitaran Menteng saja. Itu yang perlu kita catat. Baik, Bang Willy. Tapi bukankah dengan sistem proporsional tertutup ini akan membuat peran partai sebetulnya akan lebih besar begitu? Begini, partai kita tidak boleh dipukul rata secara kelahirannya. Ada partai yang lahir sudah berpuluh-puluh tahun. Partai kita yang rata-rata lahir pemilu 99 itu baru kebebasan berpartai hadir kan. Nah, habis itu ada partai-partai yang terus hidup. Jadi kita tidak bisa memukul rata realitas kepartaian. Parti ID kita mengalami declining secara gradual. Maka kemudian pemilu kepartaian, kalau itu pemilunya tertutup, nggak ada orang mau ikut pemilu. Itu pasti angka partisipasi kita aja turun secara gradual. Ketika itu dibuat tertutup, partisipasi akan semakin mengecil. Nah, inilah kemudian konsekuensi logis yang kemudian harus kita hitung. Yang kedua, ketika itu tertutup, oligarki kita tidak bisa kita kendalikan. Ini kan yang spirit dari demokrasi dan reformasi itu yang kemudian kita jalankan secara sistematis gitu ya. Jadi kita guysnya. Baik, sebelum saya ke Pak Arief, saya ke Pak Hamdan kembali. Pak Hamdan, dikhawatirkan dengan sistem proporsional tertutup akan mengembalikan kita ke zaman Orde Baru. Ada kecurigaan bahwa proses internal partai tidak berlangsung dengan demokratis. Bagaimana Pak Hamdan? Ya, undang-undang tinggal mengatur bagaimana mekanisme internal partai itu. Kan itu saja persoalan. Sekarang mudaratnya sama masalahnya mana yang lebih besar. Kalau kita kembali kepada pandangan founding father, itu demokrasi liberal itu demokrasi yang tidak cocok dengan Pancasila, dengan maksud dasar negara Pancasila. Karena apa? Baik Soekarno, Hatta, dan para founding fathers kita, bahwa demokrasi liberal itu tidak melahirkan demokrasi ekonomi. Sehingga benar aksi pelitian dari
Jeffrey Winter, dia menyimpulkan bahwa hampir 100% dana kampanye di Indonesia berasal dari oligarki. Dampaknya terhadap kebijakan-kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan negara lebih menguntungkan kepentingan oligarki. Jadi kepentingan rakyat seringkali bisa terabaikan. Jadi itulah problem dasar negara kita. Jadi demokrasi itu tidak otomatis langsung itu demokrasi, tidak. Karena demokrasi itu, pemilihan itu hanyalah salah satu bagian dari demokrasi. Ada mekanisme kontrol setelah pemilihan dan macam-macam. Ada akuntabilitas, ada keterbukaan, dan hakikat demokrasi yang paling inti di sana. Sekarang kita hanya mengandalkan di segi kebebasan dan liberal dalam memilih secara langsung anggota DPR, tapi tidak melihat pada kontrol setelah itu, akuntabilitasnya dalam kebijakan evaluasinya. Ini tidak terlalu penting itu. Akhirnya kita hanya mementingkan demokrasi formalitas. Nah, negara ini tidak cocok dengan falsafah bangsa kita. Karena itu demokrasi sudah jauh menyimpang ini. Mari kita luruskan kembali dalam kerangka falsafah bangsa kita. Gitu. Baik. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, selaku Ketua KPU, Anda melihat mengenai sistem proporsional terbuka yang selama ini sudah kita jalankan beberapa kali dibandingkan dengan tertutup, mana yang sebetulnya lebih ideal begitu? Pertama saya sapa dulu deh. Assalamualaikum Pak Hamdan, Bang Willy. Tema yang segmen kedua ini kan agak berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kalau tadi persiapan pilkada, kalau yang ini revisi undang-undang, sebetulnya KPU dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan KPU sebetulnya opsi manapun ya sistem yang dipilih, KPU kan pelaksana teknis saja gitu ya. Jadi KPU tidak ingin nanti pendapatnya itu ditafsir atau dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya. Baik. Nanti untuk yang pilihan sistem, KPU tentu menyampaikannya secara tertutup saja di dalam rapat yang kemungkinan kami akan diundang untuk membahas revisi undang-undang ini. Baik. Bagi KPU sebagai pelaksana teknis kita siap. Nah, nanti kami memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sisi teknis saja, dari sisi teknis. Mana yang paling mudah dijalankan secara teknis, baik oleh penyelenggara, oleh pemilih, oleh peserta pemilu, gitu ya. Baik. Tetapi pilihan politiknya itu tentu kami serahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang, gitu. Baik, saya kembali kepada Bang Willy. Bang Willy, kalau misalnya memang kita masih tetap mau menggunakan sistem proporsional terbuka, apa Bang yang kemudian perbaikan harus dilakukan ke depannya supaya kemudian hal-hal negatif begitu yang sebagai muncul dari proporsional terbuka ini betul-betul bisa dikurangi? Jadi gini, saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Hamdan Zulfa, bahwasanya ini demokrasi liberal nggak cocok dengan Pancasila. Benar sekali, itu yang dipidatokan oleh Bung Karno di dalam sidang tubuh PKI. Bahwasanya kita memilih sosiodemokrasi. Tapi yang harus kita ingat, ini juga yang kemudian dipilih dan disepakati oleh partai-partai waktu itu Pak Amin Rais menjadi Ketua MPR di perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi ini sistem yang kemudian menjadi kesepakatan kita. Maka kemudian kalau itu mau dirubah, maka kemudian basis utama semesta sistem politiknya. Jadi kita tidak boleh berbicara ini secara parsial, Mas. Kenapa? Kalau parsial-parsial, kemudian dia tidak kompatibel satu sama lain. Yang kedua, saya ingin mengatakan kita tidak boleh mengidealisasi. Tapi kemudian apa yang kemudian cocok bagi kita? Kalau mengidealisasi semuanya sulit kita. Nah, apa koreksi-koreksinya? Satu, kemudian kita harus bergeser dari proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi dan advance demokrasi. Apa itu? Parliamentary threshold itu harus naik secara gradual ya. Kenapa? Karena biar kemudian sistem presidensial yang multipartai ini secara alamiah terkoreksi. Maka kemudian melakukan pembangunan basis kepartaian itu tak akan terjadi. Maka kemudian partai-partai baru ini tidak terlalu spekulatif. Orang kemudian bisa berpindah satu partai ke partai yang lain, itu tidak akan dikurangi
Itu bagaimana caranya? Biar kemudian terjadi fusi, dan terjadi kemudian koalisi. Nah, maka kemudian Nasdem mengusulkan PT-nya dinaikkan. Apakah ada PT berjenjang? Bisa. Mungkin nanti juga ada partai lokal. Ini sebuah dialog. Jadi Pak Amin dan Zulfa, ayo kita berdialog, tidak hanya vertikal dan horizontal, tapi jangan kemudian spiritnya jika tidak A, harus B. Ekstremitasnya ini yang kemudian membuat bangsa ini selalu oleng, karena kemudian kita dengan gampang, kembali ke proporsional tertutup. Kita sudah pernah melakukan ini, harus bersama-sama kita observasi, harus sama-sama kita letakkan apa yang objektif, tidak hanya preferensi partai per partai, tapi ini preferensi untuk kepentingan negara dan bangsa. Begitu. Baik, diskusinya sangat menarik, namun waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Bang Willy, Pak Hamdan Zulfa, dan Pak Arief Budiman telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.